di mana insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir Juz Amma, juz yang ke-30, di mana tinggal mengisahkan 6 surat terakhir yang akan kita mulai dari tafsir surat Al-Kafirun. Kemarin terakhir kita sudah selesai dari tafsir surat Al-Kautsar. Di sini insya Allah kita akan lanjut tafsir dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun surat yang sangat familiar, ya, yang sering kita dengar, sering dibacakan ketika sholat, ya, dan juga banyak di antara kita yang sudah menghafal surat ini. Di mana surat Al-Kafirun ini merupakan salah satu surat di dalam Al-Quran yang sangat jelas menegaskan bagaimana prinsip Islam dalam menjaga akidah, keyakinan, di mana kita harus benar-benar berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan, dari segala macam bentuk kekufuran. Kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus menjaga akidah kita, harus menjaga keyakinan kita yang didasari dengan tauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Kita baca terlebih dahulu, kemudian kita akan bahas tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dari Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, kami tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'budu, dan kalian tidaklah menyembah apa yang kami sembah, apa yang aku sembah. Ya. Kalian wahai orang-orang kafir, itu hakikatnya tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Jadi hakikatnya kaum musyrikin, orang-orang kafir yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari sisi lainnya mereka juga menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW, mereka juga beriman kepada Allah. Mereka juga meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Tuhan mereka yang utama. Ya Allah yang menciptakan mereka, memberi mereka rezeki. Ya, Allah yang mematikan. Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang menurunkan hujan dan yang lainnya. Akan tetapi mereka masih juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mereka lakukan itu tidaklah disebut sebagai peribadatan kepada Allah. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian diulangi lagi. Di sini ditegaskan wala ana 'abidu ma 'abadtum, dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini maknanya sama dengan la a'budu ma ta'budun. Aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah.
Kemudian ditegaskan lagi, wala ana 'abidum ma'abattum, dan aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma'abud. Kemudian juga diulangi lagi ayat yang sebelumnya, dan kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Ya. Jadi hakikatnya apa yang aku sembah berbeda dengan apa yang kalian sembah. Berarti dari perkara yang paling prinsip terkait dengan ketuhanan, terkait dengan peribadatan, siapa yang dijadikan sebagai Tuhan itu sudah berbeda. Dari dasarnya sudah berbeda. Maka tidak akan ada kesamaan dalam hal agama. Karena perkara yang paling prinsip saja itu sudah berbeda, yaitu terkait dengan konsep ketuhanan, di mana kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka orang-orang kafir tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan bisa disamakan. Oleh karena itu di akhir surat Allah tegaskan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ya. Kita masing-masing meyakini agama yang berbeda. Ya. Kalian meyakini agama kalian, kami meyakini agama kami, kaum muslimin. Ya. Maka tidak akan bisa disamakan antara agama kami dengan agama kalian. Kita lihat penjelasannya dari Syekh Sa'di rahimahullah taala. Dari mulai ayat yang pertama, qul lil kafirina mu'linan wa musarrihan. Ya, di ayat yang pertama Allah berfirman, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad. Ya, sampaikanlah kepada orang-orang kafir, mu'linan wa musarrihan. Ya. Sampaikanlah, umumkanlah kepada mereka. Ya. Secara tegas, secara jelas, secara gamblang, musarrihan. Ya, jadi sampaikan secara gamblang, sampaikan secara jelas, sampaikan secara tegas kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. Ai tabarra mimma kanu ya'buduna min dunillah. Ya, jadi dalam ayat ini, aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah wahai orang-orang kafir, wahai kaum musyrikin. Jadi di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan dengan tegas bahwasanya beliau tidaklah beribadah kepada apa yang diibadahi oleh orang-orang kafir, kaum musyrikin. Berarti perintah dari Allah, tabarra mimma kanu ya'buduna min dunillah. Berlepas dirilah engkau dari apa yang disembah oleh mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka engkau wajib berlepas diri dari semua yang disembah oleh mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Lahiriah maupun batiniah. Lahir batin kita harus berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penting jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar kita benar-benar dikatakan sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengikrarkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu tidak hanya cukup kita beribadah hanya kepada Allah. Ya. Sekali lagi saya tekankan, saya ulangi, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak hanya cukup kita beribadah hanya kepada Allah. Ya. Tapi kita juga harus berlepas diri dari semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Jangan sampai ada keyakinan dalam diri kita bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu juga layak untuk diibadahi. Atau ada sisi kebenarannya ketika ada Tuhan lain yang disembah selain Allah. Maka ini merupakan perkara yang harus ada dalam diri kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih
Man qala la ilaha illallah. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi enggak cukup sampai di situ. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan dia mengkufuri, dia berlepas diri, dia mendustakan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara lisan dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan dalam keyakinannya dia harus mendustakan, mengkufuri, meniadakan, berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah. Maka kalau seperti ini keadaannya, haruma maluhu wa damuhu. Haramlah darah dan hartanya. Artinya dia resmi sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang dijaga harta dan darahnya dalam Islam. Ya. Jadi lihat di sini Rasulullah SAW mensyaratkan kalau kita benar-benar mau menjadi seorang muslim lahir batin, kita tidak hanya mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, tapi kita benar-benar meyakini hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Ya. Dan tidak hanya sekedar kita beribadah hanya kepada Allah, tapi kita harus berlepas diri dari semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ya. Karena ketika seorang muslim atau ketika seseorang dia beribadah hanya kepada Allah, dia tidak melakukan kesyirikan, ya. Secara lahir dia tidak melakukan kesyirikan, dia tidak pernah sujud kepada selain Allah, dia tidak pernah berdoa kepada selain Allah, ya, dia tidak pernah melakukan ritual-ritual kesyirikan, tapi dalam dirinya, dalam hatinya ada keyakinan Tuhan itu tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki keyakinan ada Tuhan lain yang memang berhak disembah selain Allah. Ada pihak-pihak lain di dunia ini, di alam ini yang mereka juga berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Atau dia meyakini semua agama itu sama. Maka yang seperti itu dia hakikatnya belum dikatakan sebagai seorang muslim. Ya. Karena walaupun secara lahir dia seorang muslim, ya, karena dia beribadah hanya kepada Allah, tapi ternyata secara batin dia memiliki keyakinan yang kufur, memiliki keyakinan yang batil. Ya. Maka ini sekali lagi penting untuk kita perhatikan. Dalam banyak ayat, dalam banyak tempat di dalam Al-Quran, Allah tegaskan hal ini. Di antaranya di ayat yang sering juga kita dengar, ayat setelah ayat kursi, ya. Ayat setelah ayat kursi, Allah menyatakan wa may yu'min billah wa man kafara bit-taghuti wa yu'min billah faman yakfur, ya mohon maaf, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Yang sebelumnya Allah mengatakan la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Tidak ada pemaksaan dalam agama, karena sungguhnya telah jelas petunjuk, perbedaan antara jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Maka Allah mengatakan, maka barang siapa yang kufur kepada taghut, ya, dia berlepas diri dari semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, dia mengkufuri, mendustakan, meniadakan semua peribadatan atau semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, wa yu'min billah, dan dia hanya beriman kepada Allah, dia hanya beribadah kepada Allah, dia hanya meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka orang yang seperti inilah yang telah berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Allah, agama tauhid, berpegang dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Jadi di sini Allah sebutkan terlebih dahulu dia mengkufuri semua yang disembah selain Allah. Kufur itu artinya mendustakan, menolak, mendustakan, berlepas diri, itu makna kufur. Ya. Jadi kalau kita kufur kepada taghut berarti kita beriman kepada Allah.
Tapi kalau kita beriman kepada tauhid, berarti kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disatukan keduanya. Ya, tidak bisa dicampur keduanya. Hanya bisa memilih salah satunya. Kalau kita kufur kepada tauhid, maka kita beriman hanya kepada Allah. Kalau kita beriman kepada tauhid, maka kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan perkara yang ditekankan di dalam agama kita. Maka sekali lagi, ya, pemikiran-pemikiran yang mengajak kita untuk menerima keragaman dalam beragama, artinya di sini kita dipaksa untuk memiliki keyakinan bahwa semua agama itu sama, atau kebenaran itu tidak absolut. Kebenaran itu relatif. Ya. Kita sebagai seorang muslim menganggap agama kita benar, maka orang lain, ya, yang pemeluk agama lain, mereka berhak untuk meyakini agama mereka yang paling benar. Maka pemikiran-pemikiran seperti ini sudah mengarah kepada meyakini akan adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan menerima akidah selain akidah Islam. Ya, maka hati-hati yang seperti ini merupakan upaya musuh-musuh Allah untuk menyesatkan kaum muslimin, ya, untuk merusak akidah kaum muslimin. Maka kita harus yakin, seyakin-yakinnya hanya Islam satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Tidak ada selain Allah satupun yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, wala antum 'abiduna ma'bud, dan kalian wahai orang-orang kafir, kalian tidaklah beribadah, kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Kenapa begitu? Karena tentunya ini ditujukan pertama kali kepada kaum musyrikin, ya, yang mereka merasa diri mereka itu masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih merasa mereka itu berjalan di atas agama nabi sebelumnya, ajarannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, yang merupakan leluhur mereka. Padahal apa yang mereka lakukan itu sama sekali bukan merupakan agama yang dahulu diajarkan oleh Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail. Karena mereka sudah terjatuh ke dalam kesyirikan. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Syekh Sa'di di sini, li'adami ikhlasikum lillahi fi ibadatihi. Karena tidak adanya keikhlasan dari kalian beribadah hanya kepada Allah. Ya, karena kalian beribadah tidak hanya kepada Allah, maka ibadah yang kalian lakukan itu tidak teranggap, sehingga sama saja kalian itu tidak beribadah kepada Allah. Walaupun kalian terkadang berdoa kepada Allah, walaupun kalian terkadang bersumpah dengan nama Allah, walaupun kalian terkadang melakukan suatu amal kebaikan diniatkan untuk Allah, tapi kalian juga berdoa kepada Lata, Uzza, Manat. Kalian juga bernazar untuk Lata, Uzza, Manat dan berhala-berhala kalian yang lainnya. Ya, kalian juga beribadah, ya, meniatkan sebagian ibadah kalian untuk berhala-berhala kalian. Maka semua yang kalian lakukan itu menyebabkan ibadah yang kalian tujukan untuk Allah sama sekali tidak berguna dan sama sekali tidak teranggap, sehingga sama saja kalian itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu maknanya, la antum abiduna ma'abud, ya. Jadi hakikatnya kalian ini wahai kaum musyrikin, kalian itu tidak beribadah kepada Allah. Walaupun secara zahirnya ada sebagian ibadah yang mereka tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namanya kaum musyrikin itu mencampur antara tauhid dengan kesyirikan, mencampur antara peribadatan kepada Allah dengan peribadatan kepada selain Allah. Itu yang dinamakan dengan kaum musyrikin. Kalau
seseorang beribadah hanya kepada selain Allah, ya. Jadi beribadahnya kepada selain Allah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Sama sekali tidak beribadah kepada Allah, sama sekali tidak meyakini Allah sebagai Tuhan, maka itu namanya orang kafir yang murni, bukan orang musyrik, ya. Jadi dikatakan musyrik karena terjatuh ke dalam kesyirikan. Namanya kesyirikan itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di satu sisi dia beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain ada selain Allah yang dia jadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa ibadatukum lahu al-muqtarinah bisyirki la tusamma ibadah. Maka ibadah kalian untuk Allah yang kalian iringi dengan kesyirikan itu tidaklah disebut sebagai ibadah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Qawaidul Arba'. Ya, ini kitab yang terkenal, yang banyak dipelajari, yang mungkin banyak di antara kita sudah mempelajarinya. Di muqaddimah kitab beliau tersebut, beliau katakan, wa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Ketahuilah bahwasannya ibadah tidaklah disebut sebagai sebuah ibadah kecuali diiringi dengan tauhid. Sebagaimana sholat tidaklah disebut sebagai sebuah sholat kecuali disertai dengan toharah. Ya, toharah merupakan syarat sahnya sholat. Seseorang sholat tanpa toharah tidak sah sholatnya. Begitu pula seseorang beribadah tanpa tauhid tidaklah sah ibadahnya. Karena tauhid itu salah satu syarat sah ibadah. Ya. Jadi kalau seseorang beribadah tapi masih mencampuri ibadahnya dengan kesyirikan, maka ibadahnya tidak diterima. Ya. Thumma qarrara dzalika liyadulla al-awwal ala adami wujudil fi'li wa tsani ala anna dzalika qad sara wasfan laziman. Maka Allah ulangi dua kali, baik ayat yang menegaskan kita itu tidak beribadah kepada apa yang disembah oleh kaum musyrikin, orang-orang kafir, dan juga ayat yang menegaskan bahwasanya mereka orang-orang kafir, kaum musyrikin tidaklah beribadah kepada Tuhan yang kita ibadahi. Itu diulang, masing-masing diulang dua kali. Ya. Untuk menegaskan yang pertama, untuk menunjukkan atau untuk meniadakan hakikat tersebut. Ya. Jadi untuk meniadakan hakikat tersebut. Jadi meniadakan adanya Tuhan yang kita sembah selain Allah. Ya, kita benar-benar mengikrarkan kita tidak akan beribadah kepada apa yang diibadahi oleh kaum musyrikin. Karena kita meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian yang kedua, meniadakan adanya bentuk ibadah yang diterima oleh Allah dari orang-orang kafir, dari kaum musyrikin. Ya, karena mereka masih mencampuri ibadah mereka dengan kesyirikan. Itu yang pertama. Ya, kemudian diulang untuk yang kedua, diulang kedua kalinya. Ya, di ayat yang kedua, di pengulangan ayat tersebut, tujuannya adalah untuk menegaskan atau untuk menyatakan bahwa hal tersebut akhirnya menjadi sebuah sifat, sebuah keadaan yang ada pada masing-masing pihak. Ya. Jadi pihak yang pertama yang mentauhidkan Allah, mereka istiqomah di atas tauhid. Yang kedua, mereka orang-orang yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik kepada Allah, dan akhirnya mereka istiqomah di atas kesyirikannya, hingga akhirnya mereka pun menjadi penghuni neraka. Itu maknanya. Walihada mayyaza bainal fariqain. Oleh karena itu Allah membedakan antara dua kelompok ini, tidak bisa disatukan. Wa fassala bainat ta'ifatain, dan Allah memisahkan, membedakan dan memisahkan antara dua golongan ini. Faqala, maka Allah pun berfirman, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ya. Jadi
agama yang kita yakini, agama Islam yang kita yakini kebenarannya itu tidaklah sama dengan agama yang diyakini oleh orang-orang kafir. Ya. Tidak bisa disamakan. Sampai kapanpun tidak akan bisa disamakan, tidak akan bisa dicampur, ya. Tidak akan bisa disejajarkan. Islam itu tinggi, tidak akan ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berfirman di dalam beberapa ayat yang lainnya, qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah setiap dari kita mengamalkan apa yang diyakini, ya, mengamalkan apa yang dia yakini, agama yang dia yakini, keyakinan yang dia yakini. Jadi masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ya. Antum bari'una mimma amalu wa ana bari'u mimma ta'malun. Mimma ta'malun. Kalian berlepas diri dari apa yang kami lakukan, apa yang aku lakukan, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ya, bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Ya. Maka silahkan kalian lanjutkan apa yang kalian yakini, silahkan kalian mengamalkan apa yang kalian yakini. Kami pun mengamalkan apa yang kami yakini. Ya. Jadi jangan memaksa kami untuk meyakini kebenaran atau untuk meyakini apa yang kalian lakukan itu adalah kebenaran. Sebagaimana kami juga tidak memaksa kalian untuk meyakini apa yang kami lakukan adalah kebenaran. Ya. Yang penting kita sudah menyampaikan. Kita sudah menyampaikan kebenaran. Tapi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk membenarkan apa yang kita sampaikan. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ya. Wa ma'al rasuli illal balagh. Para rasul itu tidaklah diberi tugas kewajiban kecuali hanya menyampaikan. Karena karena kebenaran itu sudah jelas. Ya, hakikatnya kebenaran itu sudah jelas. Tinggal bagaimana seseorang mau mengikuti kebenaran dan dia mengesampingkan hawa nafsunya, mengesampingkan perkara-perkara dunia dan dia tunduk kepada kebenaran. Ini jamaah sekalian rahimakumullah ya. Jadi surat ini, surat Al-Kafirun, benar-benar menunjukkan kepada kita semua bagaimana Islam dalam mengajarkan toleransi. Ya. Jadi toleransi dalam Islam itu adalah lakum dinukum waliyadi. Ya. Jadi kita tidak akan mencampuri urusan agama kalian. Kita tidak akan mengganggu kalian dalam beribadah. Kita tidak akan menghalangi kalian dalam beribadah. Ya. Tapi kita juga tidak akan ikut campur dalam ibadah kalian. Kita tidak akan ikut-ikutan dalam ibadah kalian. Dan jangan paksa kami untuk meyakini apa yang kalian melakukan itu adalah kebenaran. Ya. Atau jangan larang kami untuk mengatakan apa yang kalian yakini itu adalah kebatilan. Karena itu keyakinan kami. Sebagaimana kalian juga meyakini kami ini di atas kebatilan, kan gitu. Ya. Kalau agama lain mengatakan kaum muslimin itu di atas kebatilan, di atas kesesatan, tidak ada yang mempermasalahkan. Tapi ketika kaum muslimin mengatakan orang lain yang memeluk agama lain, pemeluk agama lain itu di atas kesesatan, di atas kekufuran, itu dipermasalahkan. Ya, dengan istilah kafir saja banyak yang tidak menerima. Padahal itu merupakan bahasanya Al-Quran. Ya. Kita tidak sedang menyalakan api kebencian, tidak. Kita tidak sedang menyalakan, artinya kita sedang berusaha untuk memunculkan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyat Indonesia misalnya. Ya, kita tidak sedang berusaha untuk memecah belah, tapi kita hanya menyampaikan inilah akidah Islam, inilah kebenaran yang kita yakini. Ya. Dan kita pun juga
dalam Islam diajari untuk bersikap adil kepada pemeluk agama lain. Ya, kita tidak diperbolehkan untuk menzalimi orang di luar Islam. Kita dilarang untuk mengambil harta mereka secara zalim. Kita tidak boleh menyakiti mereka, tidak boleh melukai mereka atau bahkan membunuh mereka. Ya. Jadi kita membiarkan atau kita tidak memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, maka jangan kemudian memaksa kita untuk meyakini apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita mempelajari sejarah, ya sejarah Islam, sejarah bagaimana dahulu masa-masa kejayaan Islam, itu bahkan ya terbuktikan atau diabadikan di dalam sejarah bahwa orang-orang kafir ya ketika wilayah mereka kemudian dikuasai oleh kaum muslimin dan ditegakkan syariat Islam di wilayah tersebut, mereka pun dengan jujur menyatakan bahwa mereka merasakan keadilan. Ya, mereka merasakan sebuah toleransi. Mereka tidak merasa terzalimi. Ya, hak-hak mereka terpenuhi, bahkan dijaga keamanan mereka. Ya, seperti itulah Islam ketika ditegakkan. Ya. Maka ini banyak disebutkan dalam sejarah, khususnya ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan sebagian wilayah-wilayah Eropa dahulu, ya seperti Andalusia, ya wilayah Spanyol, atau dulu juga menguasai wilayah Asia Tengah atau yang kita kenal sekarang dengan Turki, ya. Yang dahulu ketika itu benar-benar menjadi wilayah yang sangat maju ketika itu, kemajuannya pesat di masa dinasti-dinasti Islam, daulah-daulah Islamiyah. Ya, kemudian kita lanjutkan tafsir dari surat berikutnya. Ya, untuk surat Al-Kafirun insyaallah sudah jelas ya. Jadi intinya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita harus meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Tidak boleh kita memiliki keyakinan atau tidak boleh kita membenarkan keyakinan agama lain. Ya, karena keyakinan agama selain agama Islam itu pasti tidaklah berdasarkan tauhid, tidaklah berlandaskan ajaran untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti dibangun di atas keyakinan atau ajaran untuk beribadah kepada lebih dari satu Tuhan. Ya. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita kaum muslimin itu diajarkan untuk memusuhi atau berbuat semena-mena, menzalimi, tidak berbuat adil ya kepada orang-orang non-muslim, tidak. Kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk berbuat adil, bahkan berbuat baik, bersikap yang baik, ya, bermuamalah yang baik dengan orang-orang non-muslim selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Ya, selama mereka tidak membahayakan kaum muslimin. Nah, kita bisa lihat bagaimana kehidupan di kota Madinah dahulu. Ya, di mana Rasulullah SAW bisa dan kaum muslimin bisa hidup berdampingan bersama orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin yang masih banyak tinggal di sana di kota Madinah ketika itu. Sampai-sampai Rasulullah pun membuat kesepakatan adanya piagam Madinah, kesepakatan antara kaum muslimin, kesepakatan antara sesama kaum muslimin, dan juga kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, dan juga kesepakatan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin yang ada di kota Madinah. Akhirnya kemudian kehidupan di kota Madinah bisa berjalan dengan luar biasa, sehingga dijadikan sebagai patokan masyarakat yang benar-benar menjunjung keadilan,
yang disebut dengan masyarakat madani sampai sekarang. Ya, sering disebut ini sebagai sebuah simbol masyarakat yang toleran, masyarakat yang adil, masyarakat yang rukun, disebut dengan masyarakat madani. Sampai akhirnya orang-orang Yahudi sendiri yang melanggar perjanjian hingga akhirnya mereka harus diusir keluar dari kota Madinah. Ya. Adapun kaum musyrikin di kota Madinah akhirnya mereka pun masuk Islam lama kelamaan. Ya. Demikianlah Islam jamaah. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Kemudian kita lanjutkan surat An-Nasr, tapi waktunya mungkin tidak cukup nih. Ya ini sudah, kita lagi masuk Isya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah untuk surat An-Nasr kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Mungkin sebelum kita akhiri, yang benar-benar memang harus kita pahami terkait dengan konsep toleransi dalam Islam yang diajarkan dalam Islam sebagaimana saya sampaikan tadi. Ya, jadi kita dalam Islam itu kita membiarkan atau kita tidak menghalangi orang-orang non muslim dalam melakukan ibadah mereka, dalam merayakan hari raya mereka. Ketika dahulu di Madinah pun juga ketika orang-orang Yahudi merayakan hari raya mereka, Rasulullah pun tidak melarang, ya. Rasulullah tidak melarang mereka merayakan hari raya mereka, walaupun tetap ada batasannya, ya, ada batasannya, ada aturan-aturannya. Itu mereka lakukan di internal mereka sendiri, ya. Jadi tetap Islam harus dijaga kewibawaannya. Tapi Rasulullah tidak melarang mereka merayakan hari raya mereka. Ya. Begitu pula ketika kita ya menghadapi hal tersebut, hari raya umat agama lain, maka kita kaum muslimin ya kita tidak menghalang-halangi mereka, kita tidak melarang mereka, kita tidak berbuat keributan, mengganggu acara mereka, acara keagamaan mereka, tidak. Ya. Tapi kita sebagai seorang muslim juga harus berlepas diri dari semua itu, ya. Tidak ikut-ikutan, tidak ikut menghadiri, ya, atau sekedar mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Maka yang seperti ini harus diperhatikan, ya. Karena ucapan ini atau ucapan selamat atas hari raya agama lain itu tidak hanya sekedar ucapan selamat, tapi di situ ada sebuah bentuk afirmasi atau validasi terhadap akidah selain akidah Islam. Ya. Di situ tentunya terkandung bentuk keridhaan atas keyakinan selain keyakinan Islam. Ya, karena namanya ucapan selamat itu disampaikan untuk menunjukkan ikut sertaan kita dalam kebahagiaan atas apa yang didapatkan oleh orang lain. Ya. Itu hakikat dari ucapan selamat. Selamat ya atas kelahiran anaknya. Itu kan menunjukkan kita ikut bahagia, ikut senang. Ya. Kemudian kalau kita mengatakan selamat atas hari raya agama lain, berarti menunjukkan keridhaan kita. Ya. Menunjukkan keridhaan kita atas keyakinan agama lain. Itu tidak hanya sekedar ucapan istilahnya basa-basi atau hanya sekedar sekedar mujamalah kalau bahasa Arabnya, ya, hanya sekedar ucapan adat kebiasaan begitu saja, tapi itu tentunya mengandung sebuah keridhaan terhadap suatu keyakinan yang bertentangan dengan agama Islam. Maka sering orang-orang memberikan permisalan, ya, terkait dengan hal ini antara orang yang suka dengan kopi dengan orang yang suka dengan teh, ya. Masing-masing harus toleran, ya. Temannya suka teh, dia suka kopi, ya jangan memaksa temannya untuk minum kopi. Temannya nggak suka kopi, dia sukanya teh, jangan memaksa kemudian temannya harus minum kopi seperti dirinya. Begitu pula temannya tadi tidak memaksa dirinya untuk minum teh,
Ya. Dan kemudian juga tidak mungkin dicampurkan keduanya. Ya. Mari teh kopi saya dicampurkan ke teh Anda saya campurkan ke kopi saya. Kan tidak seperti itu, namanya toleransi, saling istilahnya membiarkan. Ya. Kalau dia sukanya teh ya dipersilahkan. Dan kita yang sukanya kopi ya jangan jangan dipaksa untuk suka kepada teh. Ya. Jadi permisalan yang sederhana seperti itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi jangan sampai kemudian toleransi dalam beragama itu sampai mengorbankan prinsip agama kita. Ya, sampai mengorbankan prinsip akidah kita. Yang itu sangat berbahaya. Ya, yang itu sangat-sangat berbahaya dan itu banyak yang tidak disadari oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan surat An-Nasr, ya, dan juga surat-surat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi taufik kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dan saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.